Sengaja ya. Jadi pertama, saya mau menyampaikan 3 hal nih. Yang pertama ya, harga komoditas itu kan kita prediksikan turun tahun depan, itu kan karena ada potensi pelambatan ekonomi global ya. Berbagai lembaga multinasional itu memperkirakan pertumbuhan ekonomi global itu 2 sampai 3% tahun depan. Nah, message yang pertama ingin kami sampaikan bahwa ekonomi itu cyclical. Dia itu tidak selamanya tumbuh lambat atau tidak selamanya tumbuh cepat gitu ya. Dalam kondisi saat ini kan inflasi sedang tinggi, maka tingkat bunga itu akan ditingkatkan, dengan demikian growth akan turun. Nah, itu otomatis menurunkan permintaan terhadap komoditas-komoditas. Tapi itu tidak akan selamanya terjadi. Jadi artinya apa? Artinya bahwa ini tidak akan terus-terusan begini, ke depan tentu akan kembali pulih kan gitu ya. APBN 2023 pun sudah mengantisipasi loh. PNBP kita itu sudah diturunkan ya untuk tahun 2023 itu, kalau tahun ini sekitar 480 triliun, tahun depan tuh 441 triliun. Jadi pemerintah sudah mengantisipasi ke sana gitu. Yang kedua, message yang ingin saya sampaikan yaitu bahwa harga komoditas itu naik turun, Mas. Jadi sepanjang 20, 30 tahun terakhir tuh memang dia berfluktuasi gitu ya. Sepanjang tidak ada breakthrough teknologi, maka tetap akan dibutuhkan gitu. Artinya, bahkan kalau kita bandingkan dengan harga-harga sebelum pandemi, kondisi saat ini tuh sebenarnya masih lebih baik, harganya masih lebih tinggi gitu. Beberapa tuh masih oke, seperti misalnya batu bara, itu harganya masih naik karena ada strong demand dari India, ada energi krisis di Eropa, ada extreme weather condition ya, winter di Eropa gitu ya. Kemudian CPO juga masih banyak demand dari India. Bahkan US itu memperkirakan pertumbuhan CPO itu global itu 5% pertumbuhannya tahun depan ya. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan itu bahwa pemerintah itu kan tidak selamanya ya akan mengekspor komoditas. Jadi artinya kalaupun misalnya harga komoditas turun, toh pemerintah juga bekerja ke arah hilirisasi gitu. Kita tidak selamanya akan mengekspor nikel, batu bara, CPO dalam jumlah besar. Nikel akan kita olah jadi baterai, batu bara kita olah jadi dimethyl ether, CPO kita olah jadi campuran bahan bakar. Artinya apa? Di sana ada nilai tambah yang bisa diberikan kepada ekonomi kita daripada sekedar kita mengekspor komoditas. Itu dulu Mas, Oke, baik Pak sebagai Agung. pemantik diskusi. Oke, yang juga tentunya menjadi pertanyaan publik, apakah nantinya atau di tahun 2023 nanti windfall dari komoditas ini juga masih ada, Pak Agung? Ya, tapi seperti saya bilang ya, tahun 2023 itu perkiraannya, untuk selain CPO dan batubara akan turun memang, karena perlambatan ekonomi global ya. Tapi ingat bahwa ekonomi global ini kan turun tidak resesi ya, nggak seperti tahun 2009 di mana saat itu ada minus 1, sekian persen pertumbuhan ekonomi global itu turun ya. Kita hanya melambat global economics, Indonesia malah nggak melambat tapi tidak separah global ya. Artinya demand itu masih tetap akan ada. Jadi, permintaan akan komoditas-komoditas itu akan menurun, harganya akan menurun kecuali misalnya kayak CPO dan batubara tadi, Mas. Oke, baik. Anda mengatakan ada perlambatan terkait komoditas begitu ya di Iya. tahun 2023 nanti. Untuk mengamati levelnya, sebetulnya apakah akan terjun bebas dari level yang saat ini atau sebetulnya akan terkoreksi sedikit saja di tahun 2023 nanti? Oh gini, jadi, sebenarnya harga-harga komoditas itu ya, komoditas tambang itu terutama ya, itu kan memuncak di Maret, April, Mei 2022 ini ya. Jadi, dia tuh naik harganya, kalau dibandingkan dengan, kondisi sebelum pandemi itu naiknya signifikan. Nah, kita melihat harganya jatuh sekarang itu karena kita melihat dari titik tertinggi di bulan Maret, April, Mei itu. Nah, padahal titik sekarang itu masih lebih tinggi dibandingkan masa sebelum pandemi. Jadi, kalau dengan kondisi perekonomian global tumbuh sekitar 2 sampai 3%, maka saya tidak mengira atau tidak memperkirakan bahwa harga komoditas akan terjun bebas gitu ya. Mungkin akan turun tapi tidak akan terjun bebas. Karena Oke. ekonomi global masih tetap tumbuh gitu, ya. Oke, masih ada peluang juga begitu ya, walaupun Iya, memang ada penurunan, tidak terlalu signifikan penurunannya, kalau tidak melihat ya, ataupun mencermati terkait statement yang Anda berikan. Tapi andai kita membahas ya, terkait potensi FDI begitu, yang mana juga digenjot oleh pemerintah di sektor tambang, seperti mhm. apa Anda melihatnya terkait minat investasi asing, tentunya di sektor tambang ini? Nah, ini kalau saya melihat datanya dari BKPM ya, itu dari Januari sampai September 2022, itu sektor-sektor yang diminati oleh penanaman modal asing atau, foreign direct investment, itu pertambangan menempati nomor 2 loh, setelah industri logam dasar, barang logam, dan bukan mesin, itu satu satu kelompok ya, logam dasar, barang logam, dan bukan mesin. Nomor 2-nya baru tambang. Jadi, sangat tinggi sekali minat investor asing. Investor domestik pun tinggi karena dari sekian banyak sektor, itu di sepanjang tahun 2022 itu nomor 3 tertinggi. Jadi kalau kita lihat PMA dan PMDN, keseluruhan investasi, tambang itu nomor 3 terbesar setelah industri logam dasar dan setelah transportasi, gudang, dan telekomunikasi. Artinya di sini kita melihat, ada minat yang sangat tinggi dari investor untuk berinvestasi di sektor tambang.
terutama tahun 2022 ini, Mas. Oke, masih ada minat dari para pelaku pasar ataupun Iya, tinggi investor tinggi. begitu ya di sektor tambang ini, bahkan Iya, tadi Anda mengamati di sektor, tambang ini menempati urutan kedua. nomor Tapi 2. Mhm, apabila kita kaitkan Pak Agung, terkait gugatan yang mana mhm. juga, terjadi begitu di nikel, yang mana gugatan kemarin kita kalah dan juga melakukan banding untuk ekspor nikel, apakah ini juga akan mengganggu investasi kita? Oh, ya, jadi gini ya, bahwa sebenarnya kan memang kemarin itu kita ada gugatan di nikel itu permasalahannya kan karena argumentasi dari apa, dari WTO itu kan pertama tidak ada batas waktu untuk pelarangan ekspor, kemudian supply dan demand-nya tidak meyakinkan, kita bisa meyakinkan, kemudian tidak menyebut alternatif. Nah, intinya apa, di sini kita akan banding untuk, isu itu ya, karena negara ini ke negara yang, kaya akan sumber daya dan kita tidak mau kekayaan kita itu akan dimanfaatkan oleh negara lain untuk meng-create produk yang lebih matang kan gitu, kenapa tidak kita produksi sendiri di Indonesia gitu. Jadi artinya, dari dalam kapasitas ini walaupun ada kekalahan dari WTO, kita tetap akan melakukan, upaya-upaya untuk menarik investasi. Kita punya keuntungan, misalnya cadangan sumber daya mineralnya besar, kita punya komitmen pemerintah, kita punya iklim usaha yang bagus, dan itu akan menarik, minat investor. Kita punya strategi juga, Mas, kita misalnya akan membangun infrastruktur di, Indonesia Timur misalnya, kita kasih insentif fiskal, kita kasih kemudahan bahan baku, dan itu adalah upaya-upaya kita untuk menarik investasi. Itu tetap aja, kita akan berusaha untuk menarik investor walaupun ada kekalahan kemarin.